1161. Saya ingin mempresentasikan sedikit tentang proposal bab 1, 2, dan 3 yang dibimbing oleh pembimbing 1 saya, Bapak Damora Rakasuli, dan pembimbing kedua saya, Muhammad Asadi, dengan judul perbandingan rancangan bilah horizontal aksis wind turbine dan vertikal aksis wind turbine NACA 1610. Nah, di sini pada bab 1 ini saya memiliki rumusan masalah, yaitu rumusan masalah saya 3. Yang pertama, bagaimana merancang bilah pada turbin angin sumbu horizontal dan sumbu vertikal pada kecepatan variasi, yaitu kecepatan 3, 6, 9, dan 12 meter per second. Jadi pada poin pertama ini saya ingin membandingkan antara turbin angin horizontal dan turbin angin vertikal. Nah, pada variasi kecepatan anginnya 3, 6, 9, 12. Terus yang kedua, bagaimana memodelkan bilah HWT dan VWT pada software QBlade dan ANSYS. Terus yang ketiga, baru pada poin terakhir ini adalah saya membandingkan antara HWT dan VWT dengan airfoil NACA 1610, mana sih yang memiliki performa tinggi dari kedua turbin tersebut. Selanjutnya, nah ya, tujuan penelitian. Nah, betul masalah. Di sini saya memiliki banyak banget batasan masalah yang akan saya gunakan pada bab 4 nanti, yaitu pada sumbu HWT saya menggunakan bilah jenis taper dengan jumlah blade-nya atau bilahnya 3. Terus pada VWT jenis bilahnya saya menggunakan tipe Darius dengan jumlah blade-nya 3. Jenis airfoil yang saya gunakan adalah NACA 1610 seri 4 digit. Kecepatan angin itu saya memiliki kecepatan variasi angin 3, 6, 9, dan 12. Panjang bilah turbin angin HWT adalah 50, panjang bilah turbin angin vertikal, maksudnya yang HWT 50 cm, yang VWT 47,5. Watt yang digunakan adalah 0,17 meter atau 10, sekitar segitulah. Reynolds number yang digunakan adalah 277104, tips TSR atau tips speed ratio yang digunakan 7. Struktur bilah saya anggap aman karena saya di sini cuma membahas bilahnya saja, tidak membahas fondasi atau semacamnya saja. Terus software yang akan saya gunakan untuk simulasi bilah, QBlade dan ANSYS. Software yang akan saya gunakan untuk pemodelan ada CAD dan SolidWorks. Sebelumnya saya ingin menjelaskan turbin angin dan kincir angin. Di sini turbin angin dan kincir angin itu hampir sama ya sebenarnya. Nah, turbin angin sendiri itu adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, turbin angin sendiri itu mempunyai sistem konversi energi yang mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik. Nah, kalau kincir angin, alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin. Nah, kalau kincir angin sendiri itu dia cuma mengubah menjadi sampai energi mekanik saja, tidak sampai ke energi listrik. Kalau kincir angin contohnya itu seperti sumur atau seperti hal-hal yang berbau dengan energi mekanik. Dan di sebelah kanannya ada foto tentang turbin angin sendiri, horizontal. Selanjutnya horizontal axis wind turbine. Nah, di horizontal axis wind turbine sendiri dia dibagi dengan 2 jenis atau 2 tipe, yaitu upwind dan downwind. Yang membedakan antara upwind dan downwind itu adalah detailnya. Detail itu adalah ekor atau dia yang membaca antara arah angin, misalkan depannya madep sini, ini detailnya, misalkan ada angin dari belakang, maka pertama-tama angin akan menabrak detailnya dulu, baru ntar dia akan memutar, baru di situ akan terjadi gerakan di mana bilah akan berputar. Selanjutnya ada vertical axis wind turbine. Nah, vertical axis wind turbine itu turbin angin vertikal yang memiliki gerakan yang sudutnya sejajar dengan arah angin. Nah, vertical axis wind turbine sendiri dibagi dengan 3 jenis. Yang pertama itu ada Savonius rotor, Darius rotor, dan Hare rotor. Savonius rotor itu dia menggunakan prinsip drag well, di mana dia hanya terjadi bila TSR kurang dari 1, dan di mana
Saverius ini hanya menggunakan dari energi, maksudnya hanya menggunakan dari gaya dorong saja. Terus ada Darius sendiri melakukan turbin angin yang menggunakan prinsip aerodinamik yang memanfaatkan gaya lift atau gaya angkat. Dan ada Harroter itu sendiri adalah variasi dari tipe Darius rotor. Nah, di sini Saverius rotor memiliki keunggulan yang pertama dapat berputar pada kecepatan angin rendah, yang kedua itu proses manufakturnya mudah dan koefisien dayanya rendah. Terus yang kedua itu ada dari Darius. Koefisien dayanya lebih tinggi, telah dibuat dalam skala besar, tidak perlu memutar sendiri atau self start. Nah, self start di sini itu adalah dia harus ada pemantiknya dulu untuk memutarkan dari Darius ini. Beda dengan horizontal, tipe horizontal tadi, dia ketika ada angin menabrak bilah, maka dia akan berputar. Terus yang kedua terus yang keempat adalah tidak dapat diatur kecepatan putaran lewat pengaturan sudut serang. Terus yang kelima, proses manufaktur susah dan mahal. Nah, Harroter ini dia desainnya sederhana, koefisien daya kurang lebih sama dengan Darius, proses manufaktur mudah, dapat dilakukan pitching pada bilah sudut, dan Harroter ini sekarang masih dikembangin ya. Jadi Harroter sekarang lebih dikit referensinya karena dalam proses pengembangan sendiri. Terus yang di bab 2 ini saya ada pembahasan tentang airfoil. Nah, airfoil sendiri adalah suatu bentuk bodi atau geometri aerodinamik yang berguna untuk memberikan gaya angkat tertentu pada bodi atau geometri lainnya. Nah, di sini ada 7 daerah pada airfoil sendiri. Yang pertama ada permukaan atas, upper face, lower, itu permukaan bawah. Ada main chamber line atau chamber main line, ada tempat kedudukan titik-titik di mana permukaan atas dan bawah airfoil yang diukur tegak lurus terhadap chamber main line itu sendiri. Terus ada leading edge, titik paling depan, trailing, titik paling belakang. Chamber adalah jarak maksimum antara chamber line dan garis chord. Terus yang ketujuh adalah thickness. Thickness itu adalah ketebalan dari airfoil sendiri. Nah, di sini saya menggunakan AC6510. Kenapa? Karena di sini saya melakukan penelitian lanjutan dari kerja praktek saya yang kemarin. Nah, cara menghitungkan AC6510 sendiri adalah AC6510 itu termasuk airfoil 4 digit asimetris ya, yang memiliki maksimum chamber 6%, ratak 50%, atau 0,5 dari kuasnya sendiri, dan leading edge dengan ketebalan maksimum sebesar 10% dari panjang chordnya sendiri. Nah, di sini ada gaya-gaya mempengaruhi bilah atau airfoil yang tadi saya sebut. Yang pertama itu ada gaya angkat. Gaya angkat itu arah tegak lurus terhadap aliran udara, di mana yang disebabkan oleh menurunnya tekanan di atas kecepatannya. Nah, gaya angkat sendiri mempunyai rumus, yaitu L atau lift atau gaya angkat setengah CL kali rho V kuadrat kali A. Dan ada gaya hambat, di mana gaya hambat itu adalah arah yang berlawanan dari gaya angkat tersendiri, yaitu memiliki rumus drag atau maksudnya gaya lift ya. Setengah CD rho V kuadrat kali A. Dan ada gaya dorong. Gaya dorong ini sendiri adalah resultan dari gaya angkat dan gaya hambat, di mana resultan dari gaya angkat dan gaya hambat ini adalah fungsi dari angle of attack atau AOA atau alpha pada nilai airfoil tertentu. Dari AOA ini adalah sudut optimal yang memungkinkan efisiensi maksimum rotor bilah pada turbin angin. Terus ada teori turbin angin. Teori turbin angin itu ada CP atau coefficient power, di mana perbandingan antara gaya yang mekanik, perbandingan antara gaya yang dihasilkan pada mekanik terhadap sudunya sendiri. Terus ada Bates momentum theory. Bates momentum theory adalah teori yang memudahkan untuk kinerja sudut turbin dengan pemodelan aliran 2 dimensi. Nah, di sini ada sedikit gambar, ada upstream turbin dan downstream, di mana A0, A1 dan A2, di mana itu penampang A1 adalah penampang luas sudut turbin. A0 adalah aliran masuk udara, dan A2 adalah aliran keluaran udara.
Terus yang ketiga ada tip speed ratio. Tip speed ratio merupakan kecepatan rotor kecepatan ujung rotor itu sendiri, Pak. Terus selanjutnya ada CFD atau Computational Fluid Dynamics. CFD sendiri adalah analisis sistem yang melibatkan aliran fluida berupa perpindahan panas, fenomena, maupun reaksi kimia yang berbasis komputer. CFD sendiri memiliki 3 proses, yaitu preprocessor, solver, dan postprocessor. Preprocessor itu adalah dibangunnya model geometri yang dengan bisa CAD dan pembuatan mesh atau grid. Solver sendiri adalah melakukan kondisi batas atau boundary condition beserta sifat-sifat fluidanya. Terus ada post processor, itu hasil visualisasi berupa kontur, kurva, atau streamline. Nah, di sini ada bab 3 saya, yaitu diagram alir penelitian. Pertama saya melakukan studi literatur. Studi literatur ini berupa saya ingin membahas tentang apa dalam penelitian saya kali ini. Terus yang kedua itu ada analisis karakteristik airfoil dan kecepatan angin. Maksudnya situ. Saya mempelajari tentang airfoil dahulu sebelum saya akan menentukan saya akan mengambil airfoil apa dan kecepatan variasinya akan di kecepatan variasi apa. Terus yang ketiga ada perhitungan perancangan bilah, HWT tipe taper dan POT tipe Darius 6510. Terus selanjutnya saya setelah melakukan analisis karakter airfoil tersebut, saya melakukan memasuki software Kiblet dengan memilih airfoil di internet, ada nama webnya airfoiltools.com. Selanjutnya saya melakukan simulasi airfoil Lancar 6510 dan bilah HWT dengan software Kiblet. Yang akan dicari ada CL, CD, dan CP. Terus selanjutnya saya melakukan simulasi airfoil Lancar 6510 dengan bilah HWT dan VHWT dengan software ANSYS. Selanjutnya saya membuat geometri bilah HWT dan VHWT dengan SolidWorks. Kemudian saya akan melakukan simulasi bilah HWT dan VHWT dengan simulasi melanjutkannya dengan software ANSYS. Jika saya terdapat hasil, saya akan mengolah data dan menganalisis hasil tersebut. Jika tidak, saya akan mengulang lagi ke studi literatur apakah ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini penelitian tersebut adalah saya akan mengobservasi lapangan, studi literatur, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2019. Di sini maksudnya ini adalah peneliti sebelumnya, yaitu peneliti waktu saya PKL. Saya meneliti tentang bilah taper juga dengan acara 10. Terus yang kedua, saya melakukan penelitian lanjutan pada skripsi ini yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Tempat penelitian Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Kedua adalah PT Lentera Bumi Nusantara yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya software yang digunakan seperti yang saya sudah jelaskan tadi di metode penelitian diagram ajarnya. Yang pertama saya gunakan Kiblet semua ya. Maksudnya ini ada Kiblet, terus yang kiri adalah ANSYS, yang kanan adalah SolidWorks. Terus ada pengolahan data. Yang terakhir ada pengolahan data. Pengambilan data pada software Kiblet dilakukan setelah hasil dari parameter BIM simulation dan BIM simulation telah selesai untuk software ANSYS dilakukan setelah proses running mencapai nilai konvergen. Terus yang kedua, pengambilan data berupa CL, CD, power, atau CP saat proses simulasi selesai. Tampilkan dan simpan file kontur tekanan kecepatan streamline pada setiap variasi kecepatan angin dan speed sedang. Terus yang keempat ada semua data diolah menjadi grafik dan dibandingkan. Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih. Mohon maaf dari kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya siapa lagi yang akan presentasi selanjutnya?